Kelet, pokoknya dikelet. Lotok. Nggak bisa edak, tapi payang lotoknya, Man. Enggak. Hah? Gampang. Gampang. Nah. Apa kus-kus dancuk ini? Tahan malu. Sobek pas muka, coba ya sobek. Kalau tulisannya biarlah. Kalau bisa mukanya itu buang jauh-jauh itu. Aduh. Iya. Aku suka padamu, cuma tidak bicaramu. Ah, betul. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Ah, itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya sudah tahu kalau masalah viral kasus Pak Miftah ini sudah menyebar, teman-teman ya. Apalagi setelah beliau sudah membuat klarifikasi perminta maafan, dan ternyata di balik perminta maafan daripada Pak Miftah ini ada orang-orang yang masih mendukung, yang masih mengiyakan cara dakwah daripada Pak Miftah ini, teman-teman. Dan sebelumnya juga MUI sudah memberikan teguran kepada Pak Miftah bahwa perbuatan ataupun ucapan dari Pak Miftah ini tidak layak ditiru, teman-teman. Ini ada satu screenshot daripada status Bapak Khalil Nafis sebagai Ketua MUI yang berisikan orang jualan teh itu sedang mencari rezeki dengan kasab yang halal. Tentu sesuai dengan kapasitas masing-masing orang mencari rezeki. Yang Ustadz kayak begitu jangan ditiru ya, Dek. Maksudnya di sini adalah Pak Miftah, teman-teman ya. Goblok-goblokin orang jualan itu tanda tak belajar etika, apalagi di depan umum saat pengajian. Astagfirullah. Ditambah lagi dengan screenshot yang kedua, teman-teman. Beliau memberikan pernyataan juga seperti ini. Mungkin niatnya bercanda, tapi itu tak lucu. Mungkin maksudnya mencairkan suasana, tapi itu tak sopan. Refleks tindakan spontan yang menyemprat menjadi penghinaan di depan publik. Ayo kita muhasabah untuk terus belajar etika dan belajar menghargai orang lain. Bismillah. Tentunya dari kasus Pak Miftah ini kita banyak belajar, teman-teman ya, untuk muhasabah diri, introspeksi diri, agar sama-sama kita mampu memanusiakan manusia, menghargai orang lain dan memuliakan orang lain. Nah, ternyata ucapan daripada Pak Miftah ini, teman-teman, masih ada orang yang mendukung dan mengatakan itu wajar saja, itu spontan saja beliau mengucapkan seperti itu. Padahal Pak Miftah sudah mengakui kesalahannya dan minta maaf kepada Pak Sun sebagai penjual es yang diejek tersebut. Tapi orang ini masih mendukung cara dakwah Pak Miftah, teman-teman. Siapa orangnya? Dia adalah seorang Habib Hussein Ba'agil, teman-teman. Coba kita dengarkan pernyataannya berikut ini. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita semuanya. InsyaAllah, kita jadikan hamba-hamba yang bersyukur. Video ini saya buat kepada seluruh umat Islam dimanapun berada yang berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Berhati-hatilah, saat ini gus-gus kita menjadi bidikan. Gus-gus kita yang punya jamaah ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu seperti Gus Ikdam menjadi bidikan mereka, golongan orang-orang yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati, jaga para gus-gus kalian dari orang-orang yang bukan Ahlussunnah. Makanya kita bisa lihat beberapa saat yang lalu Gus Ikdam kan sempat dibidik, dijatuhkan, dibuat meme-meme gara-gara salah dalam berucap gitu ya. Setiap orang pasti ada kekeliruan dan kesalahan. Saat ini yang dibidik adalah Gus Miftah. Maka lindungi Gus Miftah. Lindungi Pak Miftah. Gus Miftah, sokong beliau. Beliau telah berdakwah di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh para ulama biasa, para ustadz biasa. Beliau bisa menyentuh orang-orang yang jauh di sana dan mengenal Allah dan Rasulullah. Jazakallah khair Gus Miftah. Makanya orang-orang dari golongan bukan Ahlussunnah sekarang melihat ada celah kecil dari Gus Miftah. Oh, itu celah kecil katanya, teman-teman. Maka saat ini beliau lagi dicaci maki. Jadi ngata-ngatain orang dengan kata-kata sebutan goblok itu adalah celah yang kecil ya. Masalah sepele seperti itu ya. Jadi itu masalah sepele bagi Habib ini, teman-teman. Jadi kita harus dukung, kita harus sokong Gus Miftah, Pak Miftah yang ngata-ngatain seperti itu kata Habib ini, teman-teman.
Ini tentunya akalnya tidak berjalan kalau menurut saya teman-teman. Orang yang sudah jelas-jelas ngata-ngatain, yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan firman Allah dan perintah Rasulullah yang mengatakan harus berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata baik, lebih baik kita diam. Tapi Habib ini masih menyokong, masih mendukung. Ayo kita sokong, diajak. Allahu Akbar. Maka lindungi beliau, sokong beliau. Lindungi beliau. Abah Miftah itu orang yang baik, orang peduli dengan syariat ini, peduli dengan kiai, peduli dengan Gus, peduli dengan habaib. Ya, seluruh habaib, kiai, ulama, lindungi Gus-Gus kalian. Saat ini para gawagis lagi dalam bidikan. Mereka dicari kesalahannya, mereka dicari kekeliruannya, dan mereka dihancurkan harga dirinya, dibunuh karakternya. Makanya saya meminta kepada seluruh muhibbin, jaga Gus-Gus kalian, aset-aset yang luar biasa di negara ini, para gawagis, Gus Miftah, Gus Ikdam, Gus Kausar, orang-orang hebat itu dalam bidikan, orang-orang yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lindungi para ulama kita, lindungi para habaib kita, lindungi para kiai kita. Nah, selain orang ataupun selain Habib ini teman-teman, orang yang ikut duduk bersama Pak Miftah di atas panggung tersebut, yang ikut ketawa-ketawa terpingkal itu juga ternyata mendukung dan menyokong perbuatan ucapan daripada Pak Miftah. Bahkan beliau mengatakan ucapan yang diucapkan Pak Miftah itu adalah ucapan yang wajar-wajar saja. Coba kita saksikan pernyataannya berikut ini. Terkait dengan video Gus Miftah dengan bakul es Zaidan Yahya itu di Magelang, ketepatan saya ada di samping beliau, hadir di majelisnya. Saya waktu itu melihat itu spontan bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan bakul, dengan jamaah. Jadi ngata-ngatain dengan goblok, kata-kata kasar seperti itu bagian dari komunikasi yang spontan teman-teman. Ya guyonan biasa. Guyonan biasa. Kita juga sering borong bakul-bakul es seperti itu, ngelarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya. Jadi itu ya wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja teman-temannya. Kalau begitu, kalau seandainya itu dikatakan wajar, kalau kita mengatakan Pak Miftah itu goblok seperti itu berarti wajar juga dong teman-temannya. Karena kalimatnya kan wajar. Jadi tentunya kita perlu introspeksi diri, muhasabah diri. Kalimat-kalimat yang ngejek, yang ngolok-ngolok, tentunya itu tidak pantas kita ucapkan. Karena itu sudah termasuk merendahkan orang lain, menghina orang lain. Apalagi mereka itu adalah saudara seiman kita teman-teman. Jadi kalimat yang kata-kata kasar seperti goblok itu bukanlah kalimat yang wajar lagi teman-temannya. Coba lihat di kamus KBBI teman-teman, apa arti goblok itu teman-teman? Artinya di sana itu adalah menghancurkan karakter seseorang, artinya merendahkan orang lain seperti itu. Jadi tolong jangan dipotong videonya. Dipotong pula. Atau sekali-kali jenengan datang di majelisnya agar bisa melihat secara utuh kedekatan Gus Miftah dengan jamaahnya. Saya kira teman-teman, permasalahan Pak Miftah ini ngata-ngatain dengan kata goblok itu bukan pertama kali ya, bukan pertama kali sama penjual es itu ya. Pak Miftah ini sudah sering ngata-ngatain orang dengan goblok, bodoh, sontoloyo. Jadi itu sudah menjadi rekam jejak daripada Pak Miftah teman-teman. Videonya berikut ini kita tampilkan. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Kalau pinter ngapain pakai tanya? Dokter itu yang pinter cuma satu. Siapa? Dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Jadi tentunya rekam jejak ini akan menjadi catatan penting bagi masyarakat, menjadi sebuah penilaian kepada masyarakat bahwa orang yang suka menghina orang lain, orang yang suka merendahkan orang lain, tentunya mereka adalah orang yang tidak beradab, sama seperti yang dikatakan Bapak Ketua MUI teman-teman. Mari sama-sama kita menjaga ucapan, menjaga pembicaraan kita, jangan sampai kita menyakitin orang lain, ngejek-ngejek orang lain. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 di mana Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Artinya di sini kita sudah dipanggil dengan panggilan orang yang beriman,
maka jangan sampai kita mengolok orang lain. Jangan sampai kita merendahkan dan menghina orang lain, teman-teman. Nah, dari video yang singkat ini, teman-teman, mari sama-sama kita introspeksi diri, muhasabah diri. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Jazakumullah khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.